Gue belum ngapa-ngapain bang ini. Lanjut. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Warta Kota. Nah, kali ini barengan Leon Wical di program terbaru Warta Kota WK Komedi. WK. Oke, dan di program baru kita kali ini WK Komedi spesial banget di episode pertama dari tim video production. Ada yang nantangin nih, antara junior nantangin seniornya. Jadi ada Bima Sakit yang nantangin Ahmad Sabran. Wow, luar biasa banget. Dan tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja untuk komika pertama kita ada Ahmad Sabran. Halo Sobat WK, perkenalkan nama gue Sabran. Berasal dari bahasa Arab ya, yang kalau di bahasa Arab tuh sobron gitu kan. Artinya sudah bisa ditebak ya, sabar. Jadi gue lahir di Tulodong. Tulodong itu di belakangnya SCBD. Jadi gue anak Jaksel. Ya, gak lucu ya? Iya, gue lahir di Tulodong. Terus pas gue lahir itu tengah malam. Jadi kenapa bokap gue namain gue Sabran? Biar gue jadi orang yang sabar. Karena pas lahir aja gue udah gak sabar. Pas lahir gue di jalanan. Jam 1 malam ibu gue sama nenek gue mau jalan kaki ke bidan. Belum sampai bidan, gue udah keluar. Gue keluar di jalanan. Ini benar-benar, cerita benar. Karena dianggap gue gak sabaran keluar, makanya nama gue Sabran. Jadi jam 1 malam itu emak gue bilang gue lahir di jalan. Gue bingung tuh. Gue keluar lewat sela-sela kancut dong berarti kan. Gue gak habis pikir gimana bisa tuh gue. Apa gue saking kecilnya apa gimana. Sela-sela kancut nyokap gue mikir juga tuh. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama ibu gue. Jadi waktu itu nyokap gue sama nenek gue. Bokap gue gak ada tuh jam 1 malam. Bilangnya lagi kerja. Ya kan? Setelah gue dewasa gue tahu bahwa gak ada orang kerja jam 1 malam. Gue tanya bokap gue, sampai bokap gue meninggal gak ada jawabannya. Coba. Jadi doa bokap gue tuh biar gue jadi orang sabar gak terkabul sampai sekarang. Jadi gue pas pas gue lahir itu nyokap gue mau ke bidan kan. Pas digotong sama Hansip jam 1 malam sampai bidan, dipotong lah baru hari-hari gue tuh kan. Gue dibawa sama nenek gue tuh sama Hansip. Bidannya ternyata lagi hamil. Wow. Hamil juga, motong hari-hari gue kan. Pas gue SMP, anaknya bidan sekelas sama gue. Gua tanya kan, mama kamu bidan ya? Kok kamu tahu gitu kan? Ya emak lu yang motong hari-hari gua. Gua bukan mau ngerayu, gua nanya doang. Tapi cakep untungnya tuh anak kan. Gua bilang, kalau tadi gua pick up line gimana? Ya gua nggak mau juga sih sama lu, katanya dia gitu. Gua bilangin emak lu loh. Emak lu bidan yang motong hari-hari gue loh. Gua bilang gitu kan. Gimana caranya lu bisa nanya ke emak gua? Kan emak gua kenal sama emak lu, gua bilang. Oh no. Terus sampai SMP, SMA gua jadi orang yang nggak sabar. Sampai gua kerja jadi wartawan di Warta Kota. Jadi saat gua kerja pernah gua ngeliput seorang wanita tewas tanpa busana dengan laki-laki di dalam mobil. Tidak ada identitas. Gua langsung ke RSCM kan, kamar mayat tuh. Gue tungguin keluarganya nggak ada yang datang kan.
Nggak lama dateng nih, agak melambai, cowok 2 sambil nangis-nangis. Mereka mau memastikan bahwa itu adalah temennya dia. Gua tarik lah ke kamar mayat karena udah malam, gue deadline kan, gue udah nggak sabar banget nih, lama banget nih orang. Iya, kita mau lihat nih teman kita apa bukan gitu kan. Gue yang buka tuh tempat mayat tuh, gue buka resettingnya seret gitu kan, terus dia gue saking gue nggak sabar, gue tarik ini nih, lu lihat nih teman lu bukan? Iya mas, gitu. Udah, namanya siapa? Gue bilang gitu kan, nama alamat gitu. Kenapa dia bisa tewas dalam mobil nih? Nggak pakai baju lagi. Ya merek lah mas. Lu pikir apa ya tadi gitu? Anjir, kesel banget gua. Tapi biar bener juga sih. Terus liputan lain juga nih, ada pernah. Gua ada penemuan ular kan, ular sanca gede gitu di warga. Sehabis hujan banjir gitu, biasa lah ya. Terus gue dateng nih, Pak, ada ditemukan ular ya Pak? Iya. Mana ularnya Pak? Ini di kandang gitu kan. Boleh dikeluarin nggak Pak? Saya mau foto. Terus ini penyakit orang Indonesia nih, dikiranya wartawan tuh banyak duit kali ya. Datang tuh bawa duit, nyebar duit gitu kali kiraannya. Terus dia bilang gini, Mas dapat berita, saya dapat apa nih? Kata dia gitu kan. Gue kesel dong, nggak sabar gue. Lo makan aja tuh ular, gue bilang. Gue tinggal. Nggak jadi gue liputan. Gue kadang nggak habis pikir gitu. Kenapa sih pikirannya tuh wartawan bagi-bagi duit? Gaji kita UMR juga bos. Malu kira gede gaji kita. Gue buat ongkos liputan aja megap-megap. Dia minta duit sama gue. Lu makan aja tuh ular, gue nggak jadi liputan, gue bilang. Kira keren banget tuh berita eksklusif gitu. Kagak, gue bilang. Banyak penemuan ular bos. Terus ada lagi, gue pernah tuh saking buru-burunya nih ya, gue kan orang nggak sabar nih, denger ada pembunuhan di Jakarta Barat. Temen gue udah ke Jakarta Barat liputan, dapat KTP-nya si korban kan, korban di Jakarta Selatan. Luncurlah gue ke Jakarta Selatan, ngebut, datang ke rumahnya, sepi nih, sepi banget nih. Gue pikir ada bendera kuning, udah rame orang siap-siap ya kan. Gue masuk, Bu, permisi, iya, rumahnya Yati ya? Iya. Anak ibu yang kerja di Mall ITC ya? Kok tahu gitu ya? Kok tahu anak ibu meninggal, Bu, dibunuh. Nangis dia langsung. Gue jadi pembawa kabar buruk sebelum polisi. Saking kecepetannya gue tuh keburu-buru. Jadi nggak sabarnya gue jadi pembawa berita duka. Gue nggak suka juga tuh. Bukan pick up line, Bu. Saya mau ngabarin anak ibu meninggal. Kok tahu kan? Ya tahu lah, saya liputan. Tapi gue jadi wartawan sebanyak-banyaknya nggak sabar gue bisa sabar kalau sama atasan di kantor. Ya kan? Lagi di Depok nih liputan, enak-enak, ditelepon. Bran, siap bos, perintah. Lu di mana? Di Depok. Coba mampir ke Tanjung Priuk Kak. Mampir bos. Iya, Tanjung Priuk. Mampir. Iya. Tanjung Priuk. Saya di Depok bos. Mampir ya ke Tanjung Priuk. Siap. Laksanakan. Sabar gue kalau mau bos. Itu doang sih yang paling gue bisa ceritain. Terima kasih, gue Ahmad Sabran. Oke, itu tadi konspirasi nama Sabran dengan sikapnya yang agak kurang sabaran ya. Tapi bisa sabar kalau dengan atasan. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih atasannya Sabran sudah membuat Sabran menjadi orang yang sabar. Oke, next ini ke penantangnya si Sabran ada Bima Sakit. Nah, sebelum itu Bim, sorry, gue mau ngingetin buat Sobat Warta Kota, jangan lupa buat pantengin video ini dari awal sampai akhir, karena kalian harus vote di antara Sabran atau Bima yang bakal menang, dan kalian yang beruntung akan dapat hadiah spesial dari Warta Kota. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja ini dia Bima Sakit. Perkenalkan, nama gue Bima Sakit, ya kan, Bima Sakit. Nah, gue di sini sebagai video production.
di Warta Kota. Sebelum di Warta Kota gua sebagai ojol, asisten tolong dong. Anjir. Keren nih baru nih kan. Tahu nih memang butuh memakan waktu untuk memakai jaket ini. Sebenarnya jadi ojol itu menurut gua lumayan jadi hiburan sih. Soalnya ketemu customer yang aneh kalau buat gua. Gua nggak tahu nih buat kalian ini terhibur, tapi kalau buat gua sih terhibur. Seenggaknya kan gua orangnya happy banget gitu. Ketemu orang. Gue dapetin makanan cepat saji, boleh disebutin mereknya nggak sih? Boleh ya? Gue dulu tuh gue kalau nge-Grab itu malam ya. Gue selalu malam sih. Kalau siang tuh jatah gue tidur. Gue tuh ngalong jam 2 atau jam 1 malam sampai jam 2 tuh. Antara itu gue dapet orderan ke McD. Orderan tuh biasanya tuh gue ngechat customer tuh biasanya. Kayak udah template banget tuh, halo selamat malam, apakah pesanannya sudah sesuai kak? Nah itu dari ojol tuh memang udah template banget tuh bahasa yang kayak gitu. Terus customer itu bilang udah nggak ada mas, itu aja. Terus habis itu oke siap kak, gue chatting kan gitu ya, oke siap kak, mohon ditunggu ya, udah gitu tuh. Terus yang gue lucunya tuh tiba-tiba dia ngechat lagi soal hubungan sih. Lucunya tuh soal hubungan tuh kayak mas, dijawab dia nanya nih kayak, mas menurut mas lebih baik ngejalanin hubungan yang lama atau dengan orang yang baru mas? Gila gak sih lu bang? Lu bayangin dah, coba dah lu narik nih ya, lu narik terus tiba-tiba ada yang ngechat soal kayak gitu, soal hubungan dia pacaran. Buset, kata gua, waduh mas kalau soal itu saya kurang tahu. Gue bilang gitu ya, saya kurang tahu mas, mungkin nanti mas bisa ceritain. Kan tujuan gue tuh sebenarnya kenapa dia ceritain, jadi supaya buat nambah uang tips gitu mas. Jadi bener mas, jadi buat nambah uang tips. Karena jadi kan gue udah nganter nih ya, gue udah nganter, enggak gue nggak tahu banget cerita panjang. Gue nggak tahu lucunya di mana sebenarnya. Gue nggak tahu lucunya di mana, tapi itu buat gue hiburan aja. Buat gue hiburan karena nih orang kok tiba-tiba tuh jadi tempat curhat gitu, jadi kayak dokter cinta gitu. Lah gue bingung, aduh. Gue kalah. Gue bang, gue belum apa-apa. Tenang Bim. Gue belum ngapa-ngapain bang ini. Jadi customer oke kita lanjut nih ya. Jadi customernya itu tuh sebelumnya itu customernya cowok. Nah ternyata ketika pas gue datengin itu ternyata dia tuh punya cewek 2. Wih kata gue, punya cewek tipe bang, cowok 2. Dia cowok berarti homo anjir. Iya kan? Enggak salah tipe. Itu cewek dia punya cewek 2 ternyata. Jadi dia kayak ketahuan gitu loh. Dari awal gue udah ngeliat sih, pokoknya gue ada beberapa yang gue acap nih yang fuckboy. Gue ngeliat nih dapet depan rumahnya tuh, gue ngeliat udah Brio nih. Waduh, gue kalau udah ngeliat mobil Brio, kalau untuk anak-anak sepantaran gue tuh kayak udah fuckboy banget dah. Pasti ceweknya lebih dari 1. Yakin gue, ternyata ada bener kejadian
dia fuckboy, iya kan, dia jadi dia intinya dia bimbang gitu, dia lebih milih cewek yang baru atau yang lama gitu. Gua nggak dengerin aja ya, gua ya aja, orang dia salah nanya masalahnya ya, Ge. Soalnya dia nanya sama orang yang nggak pernah pacaran. Gue pernah pacaran sih tapi 4 tahun lalu. Iya, dan gue baru hari ini nih pacaran nih, baru hari ini nih. Hari ini banget, men. Bener, gue hari ini banget gue pacaran. Gila, keren gak tuh gue? Gue keren. Gila, udah 4 tahun bang gue nggak pacaran, terus gue pacaran. Udah sih pas dia udah cerita tuh banyak, gue cuman iya doang. Cuman gue kasih tahu sih ya, kalau menurut gue dia harusnya lebih milih pasangan yang baru. Soalnya percuma juga kalau sama pasangan lama. Orang kalau misalnya emang dia suka sama pasangan lama, ya ngapain dia nyari pasangan baru gitu. Paham gak sih lu pada? Lu ngeliatnya pada mau gue kayak gitu semua. Gue kesel banget, sumpah. Iya, lu ngeliatnya kayak gue kesel aja gitu. Enggak, gue bingung. Jadi udah kita skip aja nih. Kalau untuk soal intinya gue ngasih tahu tuh ya, gue ngasih tahu dia kalau misalnya lebih baik dia pacaran sama yang baru gitu. Terus habis itu pas gue pulang gue suka. Gue pas pulang dari situ gue dikasih bir, gue dikasih duit 100.000. Iya, terus gue dikasih rokok juga, jadi gue seneng banget. Sampai dia cerita dari jam 2 sampai jam 4 pagi. Ya udah cuma dengerin dia ngobrol. Gue dapet orderan, gue cancel gara-gara dia tuh. Tapi nggak apa-apa sih, demi 100.000 ya kan. Terus apalagi banyak banget sih, dimulai dari itu customer yang random tuh. Kalau menurut gue itu customer random sih, sama-sama random. Gue juga random, dia juga random. Terus apalagi ya, sama ini juga sih, mistis dong bang, ini bang, ngantar ke kuburan. Gue nggak tahu itu di prank, tapi orangnya boleh ngomong bego nggak sih bang? Boleh. Dia bener, gue customer bego banget. Iya, enggak, karena dia nitiknya di kuburan bang. Karena beneran deh, kalau di ojol kan gue biasanya gue patokannya titik maps ya. Dia nitik mapsnya tuh di kuburan, di tengah-tengah kuburan banget. Ya mau nggak mau pas gue datang, waduh nih orang bukan ya. Pas gue datang ternyata gue salah alamat. Iya, gue telepon, mas salah mas, ternyata mas bilang gitu. Ya, woi ada apa sih ini? Rame banget, malu banget lagi. Rame banget bang. Tadi sepi bang Sabran. Geran gue rame banget. Gue kan nggak tahu beda gue sama bang Sabran. Sumpah bang Sabran tuh lebih jago. Dan ini sebenarnya settingan. Saya tidak menantang. Saya anaknya cinta damai banget. Oh. Sakit, orang-orang sini udah pada sakit bener. Heran gue. Apalagi pokoknya dari yang itu tuh, yang gua ngojol yang ke kuburan tuh, menurut gua tuh udah random banget. Dia nitiknya salah, terus nyusahinnya gua. Beruntung gua ketemu orang lagi. Gua kira setan, ternyata ya emang orang gitu. Terus apa lagi ya dimulai ya? Nggak ada. Kayaknya sudah cukup deh bang. Baru 2 lu cerita. Apalagi ya? Kayak ada lagi nggak ya? Banyak. Apa ya? Yang paling sering nih ini. Yang lu ketiduran pas pelatihan. Ketiduran pas pelatihan. Oh itu si beda server. Itu beda server kalau itu. Oh iya. Itu parah banget tuh. Jangan nih, saran gue nih kalau buat temen-temen yang kerja, jangan sambil ngojol. Karena nanti kayak gue pasti merugikan diri sendiri gitu. Merugikan diri sendiri jelas, karena lu nggak profesional nanti di pekerjaan lu. Kalau bisa difokusin ke salah satu aja. Emang kenapa? Emang ada kejadian apa? Enggak, soalnya kejadian Apa? Gimana kejadiannya? Enggak, gimana? friend, Coba karena ceritain ke sobat WK coba. ini kameramennya gimana sih? Coba Ini lu nih, ngasih kameramen advice ini ke nih. sobat Gua warta ngasih kota, kalian emang nih. lu ngalamin kejadian kayak Oh iya. gimana coba Kalau pas pelatihan itu? pas pelatihan itu jadi tuh Pelatihan apa tuh coba? ceritain. pelatihan nih sebelum di pelatihan sebelum lu masuk WK itu WK itu lu harus ada pelatihan jurnalis. Pelatihan jurnalis itu kalau nggak salah 2 minggu. Itu lu bener-bener udah keren. Kalau menurut gue itu kantor keren banget asli. Karena nggak jilat dulu bang. Jilat. Iya, karena lu buat orang pemalu kayak gua ya kan,
terus nanya-nanya ke orang. Gue kan pemalu banget gue asli. Nanya-nanya ke orang kayak jadi wartawan gitu loh, terus lu ngelatih nulis bahasa, apalagi bahasa gue yang menurut gue aneh lah, yang banyak orang nggak paham, cuman gue doang yang paham gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah gue ceritanya dari mana, lu nanya lagi dong, gue suka banget nih ditanya anaknya. Ini yang lu dapet tegor. Oh iya, Siapa yang negor? Siapa coba bisa diinfo sama sobat Warta Kota? Yang Siapa negor. yang negor? yang negur banyak banget. Yang lo ketiduran terus ditegor. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya, materi gue sih ini dua itu, sama ini juga. Yang paling sering tuh gue temui tuh ini, kalau di Grab tuh yang foto gitu loh. Jadi gue kalau jalan tuh, kalau misalnya udah sampai nih ya, kalau udah sampai tuh udah bete nih semua. Yakin gue udah bete semua nih yang nonton pasti. Nah biasanya tuh gue kalau misalnya gue jadi ojol tuh, kalau misalnya udah sampai tuh gue kan biasanya gue foto ya. Gue foto tuh biasanya kayak udah foto, Mbak, Mas saya sudah sampai nih, gue foto tuh biasanya gue foto memang supaya dia tahu gitu gue di mana. Terus udah jelas nih gue foto nih, pokoknya dari rumah tingkat gitu. Iya Mas, maju aja Mas gitu. Dia bilang ya udah lah gue maju ngebut loh, kok ini orang kagak sampai, ini orang mana kali ya. Gue dikerjain kali, di prank mulu, gue benci banget tuh, gue di prank mulu. Ternyata dia bilang maju ke belakang. Coba bang, lu bilang coba dah, gue bingung aja gitu, disuruh maju tapi ke belakang lah. Ternyata gue suruh muter balik, ya udah gue muter balik. Ya udah tuh akhirnya ya gue bawa. Terus orangnya udah bete. Iya, orangnya udah bete, Mas kok lama banget. Dalam hati gue, wah lu kalau bukan customer gue tampolin lu, gue gebugin sumpah sama gue gulung sama gue, sama anak-anak ojol gue. Anak-anak ojol keren deh intinya deh. Karena kalau misalnya ban bocor, gue ditolongin terus gitu sama mereka, distutin. Terus sama menurut gue jadi ojol itu lumayan kebal karena kenapa, kalau misalnya lu parkiran nih pakai jaket kebanggaan ini nih, kalau masyarakat pada umumnya mah pada yang keren-keren pada dipintain 2.000, kalau gua anti. Lu ke Indomaret, nah ya udah ke Indomaret aja gitu, kalau keluar nggak usah bayar parkir. Tapi nggak enaknya ketika lu nongkrong sama temen-temen lu, gue sering banget jadi kadang abis ngojol tuh pakai jaket Grab gitu loh, pakai jaket ojol lah, bukan Grab doang. Jadi gue ada pakai beberapa aplikasi juga, cuma yang paling sering gue pakai Grab. Nah biasanya tuh gue kalau ke Starbucks nih dikiranya selalu ojol, padahal gue emang mau mesen Starbucks. Jadi kayak barisannya itu dibedain, mana ojol mana customer reguler. Nah itu sering banget tuh, mungkin ada yang gue seringnya ke Starbucks Tanjung Duren tuh. Gue biasa ke Starbucks Tanjung Duren. Jadi kayak dibedain gitu loh, kalau customer sama reguler. Nah, ojol sama reguler. Nah, gue selalu di barisan gue ngebariskan reguler ya, emang karena gue mau ngopi Starbucks gitu, gue pengen ngopi biar kayak anak-anak Jaksel gitu kan. Iya, menurut gue lucu aja gitu, gue pengen bayar gitu, gue reguler, gue kagak sesuai aplikasi anjir. Yaudah, sekian dan terima kasih dari saya. Saya bingung kenapa. Oke, terlihat ya penonton di sini sangat WK ya. Oke, sobat Warta Kota, itu tadi adalah penampilan terakhir dari video production kita, yaitu Bima Sakit, yang sangat memancing penontonnya, sangat WK ya, daripada si Sabran tadi ya, terlihat ya. Oke, dan kembali ingatkan buat sobat WK, jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah sini, siapa yang paling lucu, paling oke, paling menarik, apakah sang junior atau sang senior di video production. Nah, nantinya yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Warta Kota. Dan jangan lupa tetap pantengin Warta Kota karena akan ada WK Komedi di episode lainnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan Wical pamit, salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.